Assalamualaikum Recording in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Krisnanda SE ME selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil hasil diskusi kami yang berjudul Gaining and Sustaining a Competitive Advantage, mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Salma Putri Setiawan dengan NIM 052. Yang kedua yaitu ada Galuh Gita Pratama dengan NIM 077. Yang ketiga ada Diananda Safitri dengan NIM 348. Materi yang pertama yaitu kompetitif efektif. Bersaing secara efektif, yaitu mendirikan bisnis di era zaman sekarang di internet relatif mudah. Masih ada beberapa aturan dasar keterlibatan yang harus dipatuhi sebelum perusahaan dapat bersaing secara efektif. Aturan-aturan ini berlaku bagi perusahaan atau pemain murni internet yang mendirikan toko di web atau menyediakan layanan, dan juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan tradisional yang ingin mendirikan fasilitas e-commerce. Selanjutnya ada first mover advantage. Keuntungan penggerak pertama. Ada banyak manfaat yang diperoleh perusahaan yang menjadi penggerak pertama, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan sejumlah besar pelanggan, mengembangkan model bisnis yang berbeda untuk memanfaatkan keuntungan internet untuk perdagangan. Yang ketiga, memperoleh skala ekonomi melalui pemanfaatan eksternalitas jaringan. Yang keempat ada membangun loyalitas pelanggan. Yang kelima ada meningkatkan biaya peralihan ke situs web. Yang keenam ada membangun hubungan dengan pelanggan secara elektronik. Yang terakhir yaitu menyempurnakan prospeksi nilai dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui inovasi. Selanjutnya yaitu generis strategi umum. Salah satu tugas terpenting yang dihadapi manajer adalah menentukan strategi bersaing yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam karyanya yang penting pada tahun 1980, manajer Purwaiter menegaskan bahwa strategi bersaing harus didasarkan pada pencapaian keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada expanding product lines, memperluas lini produk, yaitu mencatat bahwa perusahaan dapat dicapai keunggulan kompetitif dengan memperluas lini produk terkait dan manfaat transfer keterampilan atau manfaat dari berbagai aktivitas seperti promosi atau distribusi. Berbagai dapat menghasilkan skala ekonomi, pengurangan biaya, dan pemanfaatan sumber daya perusahaan secara maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Login and switching codes. Bisnis elektronik yang murni perlu menarik dan mempertahankan pengunjung ke situs webnya, kemudian mengubahnya menjadi pelanggan. Sebuah e-bisnis yang memiliki basis pelanggan 2 kali lebih besar dibandingkan para pesaingnya, memiliki nilai ekonomi 4 kali lipat. Nilai proporsional yang lebih besar akan menarik semakin banyak pelanggan dan sekali lagi meningkatkan nilai secara tidak proporsional dibandingkan dengan pesaing. Brick and click. Lalu daya tarik e-bisnis adalah potensi yang ditawarkan untuk menurunkan biaya dan memperluas akses ke pasar dan pelanggan. Terdapat argumen yang kuat untuk mendukung kombinasi brick and click sebagai cara paling efektif dalam menggunakan internet. Ini berarti bahwa internet digunakan untuk e-bisnis untuk mendukung fungsi-fungsi dalam organisasi dan e-commerce sebagai layanan tambahan kepada pelanggan di samping aktivitas
inti yang dilakukan dengan metode tradisional. Salah satu keuntungan yang dimiliki perusahaan internet yaitu permainan murni adalah biaya rendah karena tidak perlu memiliki tempat yang besar atau mempekerjakan banyak karyawan. Lalu the problem of sustaining competitive advantage. Berdasarkan definisinya, pasar pemenang mengambil segalanya didominasi oleh suatu pasar perusahaan. Namun di banyak lingkungan kompetitif bisnis, struktur industri dicirikan oleh banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, mereka melalui hambatan masuk. Sebagian besar perusahaan dalam bisnis merasa sulit untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan bahkan lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut setelah tercapai. Lalu ada mini riset UMKM Wijaya Catering. Usaha Wijaya Catering, usaha yang bergerak di bidang makanan. Usaha ini berdiri pada tahun 2010 hingga saat ini. Usaha ini merupakan hasil turun-temurun dari Ibu Dian Kusuma Wijayanti yang beralamat di Barungan Utara, Gang Rambutan nomor 143, RT 6, RW 1, Kabupaten Kudus. Nah, awalnya pemilik pekerja ini tetap di kantor dan menyadari bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam menyediakan makanan untuk acara-acara di luar kantor. Ini bisa melihatkan pertemuan bisnis seminar, acara sosial, atau perayaan lainnya, di mana yang membutuhkan pilihan makanan yang lebih baik daripada yang biasanya tersedia. Pemilik catering awalnya tidak memiliki keahlian memasak dan pemahaman tentang berbagai jenis makanan. Keterampilan kuliner ini menjadi dasar untuk memulai usaha catering, karena makanan yang berkualitas dan variasi menu yang baik akan menjadi faktor penentu keberhasilan usaha catering. Aspek manajemen sumber daya manusia. Pada tempat usaha UMKM ini, pemilik sebelum memulai usaha telah merencanakan sumber daya organisasi sesuai dengan kebutuhan. Pemilik dalam merekrut karyawan tidak mengharuskan berpendidikan tinggi, namun mengutamakan kemampuan dan kemauan bekerja untuk mengikuti perkembangan usaha catering Jaya. Sistem perekrutan karyawan masih manual atau belum memanfaatkan media sosial. Saat ini Wijaya Catering memiliki karyawan sekitar 10 hingga 15 orang berasal dari keluarga sendiri dan sekitar lingkungan tempat usaha yang direkrut merupakan tenaga kerja langsung. Pemilik selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi karyawannya. Analisis aspek manajemen pemasaran. Produk yang diolah oleh UMKM ini bermerek Wijaya Catering. Jenis pemasaran yang digunakan oleh UMKM Wijaya Catering sendiri melakukan secara online maupun offline. Dengan menggunakan media seperti WhatsApp, Market yang digunakan oleh pemerintah daerah, e-katalog, dan Siplah yang dipesan untuk SMA dan gratis ongkir. Adapun pemasaran yang dilakukan secara offline yaitu dari mulut ke mulut. Produk catering Wijaya ini telah didistribusikan ke daerah Kabupaten Kudus saja. Produk dari Wijaya Catering sudah memiliki sertifikat halal dan sertifikat PIRT yang masih dalam proses. Cara mengukur kepuasan konsumen yang dilakukan oleh UMKM ini telah dilihat dari sedikit banyaknya konsumen yang melakukan order. Selain itu juga dilihat dari sedikit banyaknya keluhan konsumen. Media yang digunakan pemilik untuk mengukur keluhan konsumen dengan langsung disampaikan pada pemilik usaha atau mewakili yang bisa melalui WhatsApp atau lewat aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya analisis pada aspek manajemen produksi. Dalam sehari, Wijaya Catering dapat memproduksi sekitar 1.000 sampai 2.000 pieces. Nah, pemilik usaha UMKM ini menggunakan sistem down payment. Kemudian pemilik usaha telah memiliki pemasok sejumlah 3 pemasok untuk bahan baku yang digunakan dalam memproduksi barang. Pemilik selalu membeli bahan dari pemasok yang berkualitas dengan harga terjangkau. Pemilik juga menerima pemasok bahan baku setelah melakukan survei secara langsung seperti harga terjangkau, kualitas produk yang dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Pemilik melakukan pemesanan bahan baku secara online dengan pembayaran tunai.
Kemudian analisis manajemen keuangan. Pada UMKM Wijaya Catering, sistem pembukuannya menggunakan akuntansi secara sederhana seperti Excel mencakup buku kas harian, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sistem pembukuan ini digunakan pemilik usaha untuk laporan setiap instansi yang melakukan pemesanan dari aplikasi yang digunakan pemilik. Selain itu, pencatatan keuangan yang dilakukan pemilik meliputi semua transaksi harian, termasuk pesanan yang diterima baik secara tunai maupun transfer bank, serta biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya transportasi, dan biaya lainnya. Semua pengeluaran dicatat dengan bukti transaksi yang lengkap. Proses penerapan Wijaya Catering. Proses penerapan e-bisnis pada Wijaya Catering. Proses penerapan e-bisnis pada Wijaya Catering tidak terlalu ada bedanya dengan sebelum diterapkannya e-bisnis. Pemilik Wijaya Catering memulai usahanya sampai dikenal orang hingga saat ini dengan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut saja. UMKM ini tidak memiliki media sosial untuk melakukan promosi. Pada awal tahun 2023 hingga saat ini, pemilik Wijaya Catering dituntut untuk mengikuti zaman yang modern karena banyaknya permintaan pemesanan, sehingga Wijaya Catering menggunakan e-bisnis seperti e-bis market untuk pemerintah daerah, e-katalog, Siplah untuk SMA, gratis ongkir, WhatsApp untuk pesanan umum selain pemerintah daerah dan SMA. Kemudian tantangan yang dihadapi Wijaya Catering, e-bisnis saat pertama kali diterapkannya e-bisnis dalam usahanya karena kurangnya pemahaman tentang penggunaan aplikasi seperti e-bis market yang tujuannya mempermudah konsumen yang khususnya pemerintah daerah untuk bertransaksi. Hal ini menimbulkan beberapa kesulitan pada Wijaya Catering karena aplikasi yang dituntut untuk digunakan dalam usaha oleh pihak daerah kurang efisien dan efektif. Dengan kata lain, proses transaksi pada aplikasi tersebut terlalu rumit yang membuat pemilik usaha merasa harus bekerja 2 kali. Manfaat penerapan e-bisnis pada UMKM Wijaya Catering. Yang pertama, pemberdayaan lokal. Seperti bisnis ini dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan menciptakan peluang kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Memungkinkan pemilik dan karyawan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam industri kuliner. Kemudian yang ketiga, kepercayaan pelanggan. Menunjukkan kestabilan dan kualitas yang dapat memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap layanan catering yang disediakan. Yang terakhir, inovasi produk dan layanan. Dengan berlangsungnya waktu, UMKM Wijaya Catering dapat terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka untuk tetap relevan dan bersaing di pasar. Mbak masih Dulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.